itu adalah apa itu React ya. Mungkin pertemuan sebelumnya udah pernah gue singgung ya di Ika sama di Noel. Jadi React itu sebenarnya framework atau alat bantu kerja ya. Kita nyebutnya framework ya. Kita perbesar deh. Nah, adalah sebuah framework atau alat bantu ya dari JavaScript yang digunakan untuk pembuatan website dari sisi tampilan atau UI gitu ya gitu. Ya ini React nih ya. Jadi dia digunakan untuk pembuatan website dari sisi tampilan atau UI atau front end lah kita nyebutnya. Jadi yang make ini developer namanya front end developer kayak gitu. Kalau Figma kan yang make UI UX ya. Kalau React yang make front end. Nah, ini buat front end. Sebenarnya banyak ya framework dari JavaScript banyak. Itu ada yang terkenal itu ada Angular, ada Vue, terus ada Svelte.js itu baru juga tuh. Cuman menurut gue React ini masih yang paling dominan lah, yang demandnya masih paling tinggi di industri ya. Yang mungkin untuk bisa sampai 5 tahun ke depan ya ini masih demandnya masih paling tinggi kayak gitu. Apakah nanti di masa depan ada yang lebih bagus? Mungkin ya. Tapi sejauh ini menurut gue paling bagus React gitu. Kenapa? Karena pertama komunitasnya gede. Komunitas itu penting dalam kita kerja di IT ya. Karena kalau kita mengalami error, trouble, segala macam, itu kita bisa tanya ke komunitas. Ya, komunitasnya besar. React itu besar. Internasional lah komunitasnya. Dan juga di YouTube banyak videonya. Ya di YouTube tuh banyak banget. Ya, hacknya segala macam, tipsnya segala macam baik banget di YouTube. Kayak gitu. Terus juga dia itu yang bangun itu adalah si Facebook Meta ya. Meta. Jadi dulu tahun 2016 mungkin ya, 2014 gitu. Jadi ada software engineer di Facebook itu disuruh sama Mark ya yang punya Facebook. Karena Facebook saat itu mulai bertumbuh semakin cepat gitu. Ini mungkin kita throwback ke sejarahnya ya. Facebook udah semakin besar, user udah makin banyak, beratus-ratus juta orang gitu. Akhirnya makin ini merasa Facebook ini udah mulai berkurang gitu dari sisi optimize-nya gitu. Optimize-nya udah berat, udah nggak bisa lagi. Nggak bisa kita pakai HTML CSS karena dulu Facebook itu dibuat cuma HTML CSS ya, cuma HTML CSS saja. Dari sisi tampilannya ya, kalau ngomongin data belakang kita nggak tahu kayak gitu. Akan semakin berat tuh kalau cuma pakai HTML CSS. Akhirnya developernya disuruh buatlah framework baru. Ya apa itu? Namanya adalah React. Dinamain jadi React. Kenapa? Nah, kenapa namanya React? Karena dia mengingat sebuah atomik ya, atom. Kalau kita buka atom itu kan bagian-bagian kecil kayak gitu ya. Tuh, ini atom nih bentuknya. Nah, ini logonya sama kayak React. Ya. Tuh. Mirip. Logonya mirip. Ya. Kenapa bentuknya mirip? Karena sama seperti sifat atom. Atom itu kan kalau kita dari sisi IPA itu adalah partikel terkecil yang ada dalam tubuh kita ya. Jadi partikel banyak terus membentuk tubuh kita. Ya gue nggak tahu sih itu pembentukannya seperti apa ya. Tapi kan kalau dari penjelasan ilmiah kayak gitu ya, atom itu ya kumpulan dari atomik yang banyak akhirnya jadi sebuah bentuk kan kayak gitu. Nah sama React juga kayak gitu ya. Jadi kumpulan-kumpulan website nih, tampilan-tampilan website itu dipecah-pecah sama dia gitu. Wait, sama dia itu dipecah-pecah. Makanya kalau kita buka nih React komponen,
Nah ini kayak gini nih, ini kan anggaplah ini website nih, di bentuk website. Aduh, share screen gue masalah mulu nih. Ya, ini banner lah, kita nyebutnya banner nih yang biru gede ini. Jadi kayak buat foto gede gitu. Pasti kalian familiar ya sama ini. Terus ini card-cardnya nih, misalnya produknya ya, kan kayak di Tokopedia kayak juga gini nih. Ada card-cardnya. Terus ini deskripsinya, ini juga foto juga tapi bentuknya bulat misalkan. Ini websitenya. Nah, React ini akan memecah-mecah dia. Tuh, dipecah. Jadi sebenarnya card ini nih, ini cuma satu card doang. Ini cuma satu nih, ini doang yang hijau. Yang nomor 2. Tapi sama dia bisa jadi 4. Gitu. Sama, yang bulat ada 3 kan. Tapi sebenarnya kita buatnya cuma satu nih, ini doang yang kita buat. Tapi sama dia dipakai berulang kali. Ya. Jadi artinya kita bisa membuat satu komponen, ini kita coba satu komponen ya, yang biru, yang hijau ini satu komponen tapi bisa digunakan berulang kali. Gitu. Ya, dipecah jadi komponen terkecil itulah yang bisa dipakai berulang kali ke depannya. Sama ini juga, bulat-bulat ini gue bikin, ternyata gue pengen pakai lagi nih, ya udah dipakai lagi aja tuh, jadi 2, jadi 3. Yang ini juga tuh, 1 2 3 tuh ya. Nah itu namanya React ya. Jadi sama kayak partikel atom yang dia itu kecil-kecil, dan sama ini juga tuh dipecah kecil kecil kecil, dibuat sendiri-sendiri. Kalau kita belajar HTML CSS itu kan enggak ya, kita saat mau bikin yang kedua kita harus copy paste kan. Ini card 1, terus mau bikin card 2-nya kita harus copy paste lagi ya. Terus mau bikin card yang ketiga kita copy paste lagi, yang keempat kita copy paste lagi, kayak gitu terus ya sampai ada 4. Itu kalau di mana namanya, HTML CSS tuh berat itu. Kebayang kalau misalnya cardnya ada 1000, coba gimana. Wah, lemot tuh aplikasi kita ya, website kita lemot gitu. Tapi kalau pakai React kita cuma bikin satu aja, cardnya mau 10.000 mau 100.000 terserah. Yang penting kita bikin cuma satu kayak gini doang, kayak gitu ya. Nah itu namanya React tuh, dipecah. Nah kalau kita buka Tokopedia nih, ini di banner nih ya kan, yang tadi kita lihat ini banner. Nah terus ini kan banyak nih card-cardnya nih tuh ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat bentuknya sama, yang bedanya apa, cuman gambar, tulisan, harga ya, rating, toko gitu. Tapi kan secara bentuk sama semua tuh, mirip-mirip. Nah ini pakai React ini dibuatnya ya, ini buatnya pakai React ya. Sebenarnya yang dibikin sama developernya itu cuma satu doang nih, satu ini doang nih, satu biji gini doang, satu kotak segini nih. Sisanya ini adalah hasil dari mapping data ya. Kita pernah ya belajar mapping ya di JavaScript gitu. Sama dia di mapping nih, data-datanya apa aja, sebanyak apa, kayak gitu. Tapi sebenarnya programmer di belakang cuma bikin satu kartu doang. Kalau kita pakai HTML CSS udah kebayang nih, ini udah berapa part? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Aduh udah baik banget tuh. Wow. Setiap kita scroll bertambah terus. Tuh. Kalau pakai HTML CSS, wah kebayang ya, kita bakal bikin berapa banyak card. Pertama itu, cardnya pasti bakal baik banget codingannya. Jadi codingan yang sama tuh berulang kali. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalkan ada perubahan, contohnya ini nih, yang lain nggak ada tulisan bisa COD, ini bisa. Ya, kalau di HTML, wah kita harus ngasih tanda nih produk mana ya yang bisa yang kita bisa kasih COD. Wah ribet tuh. Tapi kalau di React nanti ada perkondisiannya, kayak gitu. Ya, pokoknya React itu sangat powerful lah, kayak gitu. Ya, jadi dipecah-pecah sama dia. Itu cara kerja React. Gimana? Bisa dimengerti? Ya. Ya, itu dipecah-pecah sama dia.
itu React. Jadi cara kerjanya memecah komponen jadi komponen terkecil. Nah ini ya. Nah kayak gini. Jadi pertama kita pecah dulu website-nya jadi komponen terkecil, terus kita gabungin lagi. Akhirnya jadi website besar kayak gini. Ya, kita bikin komponen kecil-kecilnya, terus kita gabungin nih, biar jadi website yang besar. Kayak main Lego lah. Lego kan gitu ya, dipecah-pecah sama kita satu, terus kita gabungin gitu kan. Akhirnya jadilah kebentuk sesuatu gitu. Nah sama persis. Ya. Terus kenapa namanya React? Ya itu logonya ya. Jadi kenapa logonya itu atom? Karena itu ya, karena dia mengikuti cara kerja atom yang dipecah-pecah kecil. Nah terus kenapa namanya React? Jadi React itu kepanjang dari reaction. Ya. React itu kepanjang dari reaction, reaksi. Ya. Ada reaksi. Ya. Jadi kalau kita udah paham kenapa logonya atom ya, karena cara kerjanya tadi ya. Terus kenapa namanya reaction? Karena saling berpengaruh. Ya. Jadi saat kita ubah satu komponen ini nih, misalkan gue ubah jadi warna purple, warna ungu, maka ini semua jadi ungu semua. Nah, kayak gitu. Ini gue ubah nih, jadi warna misalkan hitam. Ya udah, ini empat-empatnya berubah jadi hitam. Itu namanya reaction. Jadi saat komponen tersebut kita ubah, maka akan mempengaruhi semua komponen. Semua komponen yang lain itu maksudnya yang kita panggil itu ya. Bukan yang ini enggak, yang ini enggak. Yang bawahnya enggak. Komponen yang tersebut aja yang apa namanya? Yang kita ubah. Kayak gitu. Itu namanya reaction, bereaksi dia. Komponen yang kita udah pakai banyak banget itu akan bereaksi terhadap perubahan yang kita buat. Kayak gitu. Itu namanya react ya, atau reaction. Orang-orang manggilnya ada yang namanya react, ada yang namanya react. Tapi kalau menurut gue kalau react kayak kesannya kayak dahak ya. Kayak gitu. Iya, gitu. React ini sangat-sangat apa ya? Jujur sangat keren banget, keren serius. Ya alhamdulillah gitu, gue dari React ini udah bisa dapat banyak penghasilan gitu dari React ini ya. Makanya kalian harus banget belajar ini gitu. Ini banyak ilmunya, terus banyak duitnya juga gitu kan. Ya, demandnya di pekerjaan tinggi gitu. Semua project semua itu pakai React ya. Semua project gue itu pakai React. Nggak ada project gue yang pakai Laravel, nggak ada ya. Dari sisi frontend ya itu nggak ada. Semuanya itu React, dibuatnya pakai React gitu. Ya project-project yang besar, yang sangat besar, semuanya pakai React semua gitu. Karena ya tadi dia itu open source. Jadi open source itu maksudnya terbuka, jadi siapapun bisa ngembangin gitu. Developernya pada aktif buat ngembangin React tuh, banyak yang aktif. Terus banyak juga package lah. Ya ibarat kata kayak buku-buku gitu. Ya. Yang ada di React. Kita bisa banyak install banyak lah di sini. React bisa AI, bisa AI. Terus React juga bisa bikin peta. React juga bisa bikin dunia segala macam, game itu bisa ya. Jadi artinya saat kita belajar React kita bisa bikin semuanya gitu, asal kitanya aja mau searching atau enggak gitu ya. Kalau sekarang sih gue lagi ngedalamin peta ya, itu juga pakai React tuh, bikin peta 3D ya, bikin peta 2 dimensi 3 dimensi itu semua pakai React kayak gitu. Bikin tracking, bikin pelacakan segala macam itu pakai React kayak gitu. Bikin monitoring itu pakai React juga. Jadi bisa semuanya dia. Ya tinggal kita aja mau searching atau enggak. Soalnya baik banget dia fitur-fiturnya. Kayak gitu. Ya, itu namanya React. Gitu guys. Gimana? Bisa dipahami?
Bisa. Oke, good. Oke. Heeh. Iya. Mm-mm. Pokoknya di tempat kerja dia gitu powerful, powerful banget. Nah, makanya gue cinta banget nih sama React nih. Jadi kalau ditanya yang paling lu cinta apa, ya React nih. Karena nggak punya pacar, jadi ini pacar gue nih. Nah, dari React ngasilin duit, makanya cinta React. Mencintai sumbernya, betul. Kayak gitu ya. Nah, itu React. Nah, terus yang kedua Node.js dan NPM. Nah, ini dua hal yang berbeda nih. Ya, Node.js dan antara Node.js dengan React ya. Gitu. Jadi ini kita mungkin akan bahas dulu tentang JavaScript ya. Karena React ini kan juga sumbernya itu JavaScript ya. Jadi dibangunnya pakai bahasa JavaScript React. Oke, nanti pasti kalian akan melihat coding-codingan yang mirip di JavaScript itu pasti ada. Kayak gitu. Nah, jadi ada namanya Node.js. Node.js itu adalah mesinnya JavaScript. Ya, ini Node.js namanya. Kayak gitu. Nanti kita akan install dulu namanya Node.js ya. Tujuannya adalah biar kita bisa menggunakan Node.js ini di luar browser. Karena Node.js ini tertanam di browser nih. Di Google Chrome, di Firefox, di apalagi tuh. Ya pokoknya browser-browser lah. Di Safari, browser-browser besar biasanya sudah tertanam namanya Node.js. Nah, ini ada di dalam ini nih, di dalam si browsernya gitu. Sedangkan React itu berada saat kita pengen install React ya, itu kita harus berada di laptop kita nih di sini, di folder gitu. Atau kita nyebutnya lokal ya, lokal komputer kita gitu, bukan di internet. Biar bisa kita akses berulang kali gitu si React-nya. Nah, makanya kita perlu yang namanya Node.js kayak gitu. Biar mesinnya JavaScript itu keluar dari browser. Mesinnya keluar, bisa berada di lokal komputer kita. Kayak gitu. Ya. Itu tujuannya. Jadi digunakan untuk menginstal React. Ya. Terus ada lagi namanya NPM. Nah, NPM itu kepanjangan dari Node Package Manager. Ya. Nah, untuk bisa mahamin ini nih NPM ya. Ini gue simulasikan seperti gue coba visualkan seperti perpustakaan. Ya, jadi perpustakaannya itu adalah React. Ya, React ini anggaplah sebuah perpustakaan. Dalam perpustakaan banyak apa? Iya, betul. Banyak gak bukunya? Nah, buku itulah NPM. Betul. Ya, tuh, mati lagi. Ya. Jadi buku-buku yang banyak itu adalah NPM. Ya, itu. Atau kita nyebutnya bukan buku tapi package. Ish. Ya, kita nyebutnya package. Nah, perpustakaan ini kita nyebutnya library. Ya, bahasa Inggrisnya aja sih. Nah, kayak gini. Ya. Jadi kita saat pakai React itu banyak buku-buku yang bisa kita baca. Ya. Banyak yang bisa kita baca. Ya, misalnya kita kalau di perpustakaan pengen baca buku apa nih, astronomi gitu misalnya. Terus mau baca buku dongeng kah yang genre fantasi gitu, atau mau baca buku sejarah kan ada semua tuh. Nah, sama ya, jadi dalam React ya atau dalam library React ini itu banyak buku-buku yang tadi gue bilang, bisa bikin AI, bisa bikin peta, bisa bikin monitoring, bisa bikin tracking, pelacakan segala macam. Ini tinggal kita pilih
mau package mana yang mau kita pelajarin gitu. Jadi ini mah lebih dalam ya, lebih dalam lah istilahnya. Setelah kita udah belajar React nih, udah kuat fondasi awal kita belajar React, tinggal kita pelajarin tuh package-package dalam React. Banyak banget teman-teman, banyak banget. Ini ada di website ini, npm.js. Nah, ini build amazing things. Mau nyari apa? Misalkan map, peta, banyak. Ya map, tuh banyak. Ini programmer ini yang buat buku tersebut gitu. Ibaratnya penulis ya, kita nyebutnya penulis lah. Nah, atau mau bikin AI, apa sih artificial AI coba. Nah, ada juga Google, lo ikutan juga Google ya. Ini banyak banget. Nah ini perpustakaannya nih NPM, kita tinggal cari mau apa nih yang kita pelajarin kayak gitu. Kalau gua bikin peta pakainya ini Mapbox ya. Ini gua bikin peta pakai ini tuh, tinggal kita baca aja tuh, ada geocoding ya. Jadi nge-forward dari sebuah nama tempat jadi latitude dan longitude, atau balikannya ya, kita punya latitude longitude kita ubah jadi nama tempat kayak gitu. Ada upload API tuh, direction ya, ada dataset, tinggal kita baca-baca aja. Ini cara installnya tuh kita ikutin, terus ini cara pakainya tuh ya. Ini tinggal kita mau belajar atau enggak. Kalau ini kurang lengkap ya, kita bisa lihat di GitHub-nya. Nah makanya penting juga nih belajar GitHub tuh. Nah, jadi baca bukunya kayak gini kan, kalau baca buku di perpus kan halaman 1, halaman 2 gitu. Kalau ini kayak gini baca bukunya. Iya, karena orang normal. Kalau nggak normal. Betul. Ya, programmer nggak normal. Gitu. Pacaran sama komputer gitu kan. 24 jam sama komputer kan nggak normal. Iya, kayak plankton. Kalau kita ngeliat plankton aneh kan, pacaran sama komputer kan. Gitu. Ya berarti normal, nggak apa-apa. Gitu. Ini kodenya dependencies. Mm-mm. Nih gue sebagai POV orang yang nggak normal tersebut ya, kayak kalau bagi gue ngeliat kayak gini seru. Jadi gue tuh kalau ngeliat ini seakan-akan gue tuh yang nemuin harta karun gitu. Kenapa gue bilang kayak harta karun? Karena saat gue implementasi ini tuh jadi hal yang keren ya. Nih yang udah gue implementasikan di sini, apa namanya nih, sampai lupa sendiri gue webnya. Nah, ini kan yang sering gue tunjukin, ini kan hasil dari sini tuh, hasil dari baca ini tuh ya. Bisa ada gini-giniannya segala macam, terus kita juga bisa nambahin dataset. Nah, ini maksudnya dataset nih tuh, bisa munculin sebaran-sebaran segala macam ya. Jadi apa ya, ya jadi nemuin harta karunnya mesti kita bisa bisa nyumbang ini buat negara kan istilahnya gitu ya, dari baca-baca ini. Terus kayak sesuatu yang keren gitu kalau kalau kita bisa buat kayak gini nih. Contoh ya, ini Mapbox nih, ada website resminya. Mungkin ini lebih enak kali dibacanya buat orang umum ya. Tuh ya,
Tuh. Bentar mati. Tuh. Keren kan ngeliatnya tuh. Kebayang kita bisa bikin kayak gini, terus kita jual apa yang bisa kita bikin, wah jadi duit tuh. Oh. Iya kan? Tuh dipakai sama BMW juga. Ya. Kan di motor kan ada kan ya speedometer kan, dia kan cuma nunjukin jarumnya doang kan, kecepatannya berapa bensin. Coba kalau bisa diimplement pakai peta, lebih keren nggak? Gitu. Lebih keren tuh. Bayangin berapa juta motor di Indonesia. Dan misalkan kalian bikin rekrut ada versi petanya di motor. Wah, gimana nggak keren tuh? Terus kalian patenkan gitu, wih, gokil sih. PCX. Oh, baru tahu gua. Iya iya iya. Kayak gitu. Ini otomotif, ada weather tuh, ada buat tracking, terus telekomunikasi, logistik, pakai semua. Misalkan kita mau yang mana nih yang keren, gue sih paling suka ini sih tuh. Wih, gila keren banget ini. Kok nggak bisa nih? Tuh, produknya ada peta, ada navigasi, ada searching. Misalnya peta nih. Tuh. Tinggal kitanya aja mau pelajarin apa enggak. Di sini udah ada semua. Tinggal kita coba-coba aja. Oh, bisa berubah-berubah lagi. Coba kalian bikin project ini, terus kalian presentasi di kuliah. Wah, apa? Iya, kalian presentasiin ke dosen bikin kayak gini. Wah, apa dosen kalian gak geleng-geleng kepala coba? Iya, makanya. Gue yang Pak Eka itu, gue presentasi ini nih, matkulnya Pak Eka. Jelasin ini gue. Alhamdulillah gak ada komen apa-apa dia, gak nanyain ini, nanyain itu. Malah gue suruh ngasih saran ke dia. Kayak gitu. Sama Pak Walim juga diem. Gitu. Ya, kalau kayak gini tandanya kita udah berhasil nih. Ya, udah tampil begini tuh. Keren ya, ada apa ya? Ada warna-warnanya gitu tuh. Nih kalau kita klik nih, countnya ini nambah nih. Tuh. Jadi bisa interaksi. Ya. Nih kalau kita mau lihat dokumentasinya, klik on the fight. Ya. Nah itu tuh React tuh emang lumayan berat ya. Kayaknya butuh laptop yang kencang gitu. Ya, bagus bagus bagus. Bayarin aja nih MacBook gua nih. Kalau susah nggak bakal gue pakai sampai bertahun-tahun, sampai dapat. Kalau untuk pertama kali mungkin bukan susah ya, menurut gue ya agak kagok aja gitu. Iya, kayak Windows kan apa kayak Word kan belum ada di sini.
Word di sini nggak ada. Nih, kalau ya harus nginstal dulu. Tuh, gue cuma gini doang tuh. Nggak ada Word. Ada yang namanya Docs kalau di sini. Itu Excel juga nggak ada. Gue pakai spreadsheet. Kalau nggak kan sekarang yang online juga udah ada kan di Google. Ini aplikasi bawaan semua, gue juga nggak tahu nih. Tuh. Mungkin memang pertama-tama mungkin bakal pusing sih ngeliat apa cara pakainya, tapi sebulan itu udah enak nih. Terus nanti kalau udah 2 bulan 3 bulan nih, percaya sama gue, lu pasti nggak akan pengen balik ke Windows karena nyaman banget, serius, nyaman banget. Penyakit MacBook itu cuma satu, kalau memori udah penuh. Itu pakai memori jangan sampai penuh, memori internal ya. Ya udah, dibuka dulu aja, drag and drop aja nih, ini udah nih. Foldernya iya udah dibuka belum di VS Code foldernya? npm install dulu ya buat install modul. Ya kamu udah nggak telat ya mah. Ya udah dibuka di VS Code ya. Apa lu di install mana, udah nyampe install mana? Ya udah npm run dev. Udah, nanti jalan nih kayak gini. Itu. Itu ya. Ini nambah nih. Kalau diklik nambah dia. Udah ya. Oke. Ini kalau kita lihat di tampilannya ya, ada tulisan Fight plus React ya. Terus ada logo React sama logo Fight. Ini logo Fight nih. Terus nama webnya tuh Fight plus React. Nah, di sini ada keterangan kata dia. Ya, edit. Ya, jadi kalau kita pengen ngedit ini, ngubah tampilan ini, kata dia ada dalam folder src. Jadi slash itu di dalam ya artinya. Jadi di dalam folder src itu ada namanya app.jsx. Ya. Jadi dalam folder src itu ada nama file namanya app.jsx. Jadi JSX itu extension ya. Extension file dari React. Jadi JSX itu JavaScript React, X-nya itu React. Ya. JS itu JavaScript, X itu React. Ya. Kata dia kalau kita mau ngedit, mau ngubah ini semua, itu codingannya ada di src, terus di file app. Nah, ini kita buka aja coba. Ya. Kita buka,
terus ini src tuh ya, src kita buka, terus kata dia di file namanya app.jsx. Nah kita klik, ini codingan dia, codingan bawahnya di sini, ini gue kecilin ya. Nah, tuh ada tulisannya tuh Vite plus React, tuh H1 Vite plus React. Ingat ya materi HTML. Kita fokusnya di sini nih, dalam return nih. Ya, yang atas return ini nggak usah. Kita nggak usah fokus ke situ. Kita fokusnya dalam return aja. Nih di sini. Ini kalau gue hapus Vite plus React, gue ganti nih jadi Zainul misalkan. Ya, berubah tuh. Ya. Oh, berubah. Tanpa kita perlu nge-refresh. Jadi dia udah auto refresh. Ya. Keren ya. Ya. Udah bisa otomatis. Gimana? Bisa diubah-ubah namanya? Saya. Nah, ini kenapa count-nya bertambah? Karena ini ada fungsi itu namanya set count plus 1. Jadi count sebelumnya 0, saat diklik maka dia akan bertambah count jadi 1. Makanya dia bertambah terus tuh. Count is tuh diklik bertambah. Inilah suruhnya React. Jadi kita bisa gabungin JavaScript dan HTML dalam satu file. Nah, ini JavaScript-nya ya. Di sini HTML-nya. Variabel JavaScript yang nyimpen nilai count, ini variabel namanya count, itu bisa kita panggil di HTML. Makanya saat kita nanti pengaplikasian pada API, kita bisa implementasi langsung di React. Lebih nyaman. Kalau misalkan gue kemarin ngajarin di HTML sama JavaScript tuh yang terpisah, itu ribet banget. Kalian pasti bakal pusing. Tapi kalau di React mungkin pusing, tapi nggak seribet itu. Tuh, ya nanti lah pelan-pelan. Gitu. Ya penting udah nambah tuh kalau kita klik. Gitu. Bisa dipahami. Kalau kalian mau ngubah-ngubah sesuka kalian boleh, mau dihapus juga boleh nih, misalnya gue hapus logonya, gue hapus, terus yang bawahnya juga misalnya gue hapus nih ya, sisain ini doang juga boleh ya. Ya kalian coba-coba lah bikin UI apa gitu ya, gitu. Misalkan kosong begini nama doang boleh, jadi ibaratnya biar bersih. Yang ini tag kosong luar ini jangan dihapus ya, biarin aja ini aja boleh. Gimana, bisa dipahami habis ini? Mana ya? Oke. Ya mungkin itu ya untuk pembelajaran hari ini ya, udah ada 11:30. Gue juga harus nyambi kerja nih. Nanti kedepannya kita coba belajar untuk materi kedepannya gue bakal ngasih tahu penggunaan folder-foldernya apa aja nih. Ya public buat apa? Ya. Jadi ya, tiga jari nih, aset buat apa, terus git ignore buat apa. Ya, biar kita ngerti nih folder-folder ini isinya apa. Kan kalau di kampus kan Laravel folder baik banget nggak dikasih tahu kan buat apanya. Mempusingkan doang, folder banyak gak ada gunanya, kita nggak ngerti juga nggak berguna. Tuh. Nah ini kalau kita mengubah logo website nih, nama websitenya kan ini Vite plus React, itu ada di index HTML. Tuh, di sini nih. Kan gue ganti jadi Zainul Web. Nah, berubah tuh. Sekarang jadi Zainul Web. Ini logonya nih, ini ada logonya nih. Ini logonya nih, Vite.svg ini logonya. Ini kalau gue komen pasti logo Vite-nya hilang nih. Tuh.
Ini bisa nanti kita ganti pakai logo kita. Ya pakai foto lu juga bisa. Ya. Intinya ukurannya ukuran KTP. KTP misalnya 3x4 kan. Iya. Ya, logonya yang penting fotonya itu 3x4 lah. Jadi biar kelihatan jelas. Kalau selain ukuran itu biasanya mencong-mencong, jadi nggak, dia maksain gitu. Ya gitu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada ya. Oke. Ini belum masuk ke ngoding loh. Mana sih tadi ya? Ini gue. Apa namanya? Tadi materi react mana ya? Gue lupa lagi. Ya nantilah, nanti materi react gue taruh di grup. Gitu. Ya. Biar bisa dilihat. Ini juga gue record, jadi nanti gue upload ya. Paling besok kali ya. Oke, kalau nggak pertanyaan cukup ya. Bentar ini. Takutnya kalau kebanyakan pusing nanti. Lupa semua deh. Oke. Kalau cukup mungkin sekian buat hari ini. Oke, see you guys. Thank you. Oke.